bagaimana penguatan ekosistem keuangan syariah dapat terus dikawal di tengah dinamika ekonomi global. Kita akan bahas itu dalam sesi penguatan ekosistem keuangan berbasis syariah. Dan telah bersama saya di panggung Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Anggito Abimanyu, yang juga adalah guru besar dalam bidang ekonomi syariah. Pak Anggito, mikrofonnya silakan diambil Pak. Kita akan langsung berbincang Pak Anggito. Kalau melihat, saya menyimak pidato guru besar Anda Pak di tahun lalu ya, itu Pak Anggito bulan Februari 2025 di Universitas Gadjah Mada. Pak Anggito mengatakan bahwa penerapan ekonomi dan keuangan syariah itu melewati 3 tahapan. Itu 3 tahapan itu sebetulnya apa tuh Pak? Silakan Pak. Terima kasih Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo dan juga Metro TV yang sudah mengundang saya dalam acara Syariah Economic Forum. Jadi sebetulnya prinsip ekonomi dan prinsip ekonomi syariah itu sama. Yang bedanya adalah ada kata-kata syariah. Syariah itu artinya hukum ya. Artinya adalah kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu dasarnya Al-Quran, hadis, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Jadi yang membedakan adalah bahwa untuk bertransaksi ekonomi itu harus berbasis kepada hukum, pada yang namanya fatwa, gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara ekonomi secara umum dan ekonomi yang berbasis syariah. Nah, saya di dalam buku yang saya nanti akan terbitkan juga itu promosi boleh ya? Oke, silakan Pak. Silakan Pak gitu. Ini adalah pidato guru besar saya tahun lalu di UGM yang saya tekuni sejak tahun berapa ya? Tahun 2008 ya, pada waktu 2008. di Kementerian Keuangan saya mendapatkan kesempatan untuk membuat undang-undang perbankan syariah sebetulnya ya. Dan itu saya tekuni terus sampai sekarang. Saya berkarya di berbagai tempat yang berinteraksi dengan keuangan syariah, mulai dari Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan, sampai LPS sekarang. Nah, 3 tahap yang saya kaji itu ada 3 hal. Satu, kalau ekonomi syariah itu kalau orang yang betul-betul memahami, maka dasarnya adalah kepatuhan ya. Boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Itu kan patuh ya. Boleh dan tidak boleh. Yang kedua itu baik dan tidak baik. Toyib namanya. Halalan toyiban. Toyib, baik enggak baik. Yang ketiga adalah untung tidak untung. Ya kan. Nah, di dalam kajian saya itu ya, Indonesia ini sebetulnya baru mencapai tahap boleh tidak boleh. Gitu baru tahap 1 Pak? Iya, tahap 1. Ya, itu saya udah kaji di perbankan syariah maupun di halal maupun di prosesi-prosesi umroh dan haji. Jadi itu Leo ya. Jadi makanya kita harus membangun ekosistem yang inklusif. Inklusif itu artinya ekonomi yang dinikmati oleh siapapun juga. Tanpa melihat keyakinan dia gitu ya. Jadi namanya jadi inklusif. Nah, itu tantangannya tidak mudah ya. Karena di samping boleh tidak boleh, baik tidak baik, untung tidak untung. Nah, itu saya melihat dan mengkaji itu dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.